Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1223. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata pria berjubah hitam itu. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam itu mengerahkan kekuatan cermin langit terlarang. Dan tiba-tiba, kekuatan yang memenjarakan antar langit dan bumi menjadi semakin menakutkan. Kekuatan tak terlihat menghalangi kekosongan dan menyelimuti Qin-Chen. Kekuatan ini menjadi semakin kuat, dan Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya bahkan merasa mereka tidak bisa bernapas. Idiot ini merasakan kekuatan penjara di sekelilingnya semakin kuat. Tetapi dia melihat Qin-Chen. Nampak hanya biasa saja. Penatua Bulu Hitam benar-benar terdiam. Menurutnya Qin-Chen ini terlalu bodoh. Bukankah dia seharusnya tahu bahwa dia sekarang sedang di penjara? Pada saat ini Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya telah sepenuhnya memahami bahwa Qin-Chen tampaknya kuat. Tetapi dia sebenarnya adalah seorang anak kecil yang polos. Diperkirakan bahwa dia beruntung dan tidak pernah menghadapi situasi putus asa. Dalam hal ini, dia sama sekali tidak waspada. Bagaimana dia bisa berkultivasi sampai ke tingkat ini? Pria berjubah hitam itu juga nampak sedikit tercengang. Qin-Chen ini benar-benar melihatnya meningkatkan kekuatan cermin langit terlarang tanpa reaksi apapun. Tetapi dia juga senang selama dia menunggu 10% dari domain luar angkasa cermin langit terlarangnya. Tidak peduli berapa banyak gerakan yang dia lakukan, dia juga cukup untuk membunuh Qin-Chen dan menghancurkan mayatnya sebelum wakil ketua aula lainnya tiba. Ini adalah kekuatan penindas yang sangat kuat dan pemenjaraan formasi pendahulunya sangat kuat. Kata Qin-Chen, dia merasakan kekuatan yang menindas di sekelilingnya. Matanya berbinar, dan pada saat yang sama Qin-Chen menunjukkan kegembiraan. Kemudian boom, aura suci yang menakutkan tiba-tiba muncul dari Qin-Chen. Dan dia menghantam kehampaan di depannya. Tindakan ini segera mengejutkan Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya. Hampir berpikir bahwa Qin-Chen telah memperhatikan petunjuknya dan hampir menembak dan gugup. Tetapi melihat Qin-Chen memukul kekosongan dengan tinjunya, kekosongan itu tidak bergerak. Qin-Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Formasi pendahulunya terlalu kuat. Formasi apa ini? Sebenarnya mampu sepenuhnya memblokir fluktuasi kekuatan yang mulia aku. Izinkan aku mencoba metode lain. Kata Qin-Chen, kemudian di tangannya pedang tajam sederhana muncul. Begitu pedang tajam sederhana ini muncul, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung terkondensasi di dalamnya sekejap dan berkumpul di pedang sederhana di tangan Qin-Chen. Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya semuanya menghela napas lega. Itu menakuti mereka. Mereka berpikir bahwa anak ini telah menemukan sesuatu, tetapi ternyata dia hanya ingin menguji kemampuan formasi orang dewasa. Bodoh sekali. Saat ini, dia masih menguji formasi penjara orang dewasa, dan dia ingin mengujinya untuk kedua kalinya tanpa hasil. Kasihan sekali anak ini, saya khawatir. Saya tidak tahu bahwa dia sedang sekarat. Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya memandang Qin-Chen dengan kasihan. Pada awalnya mereka tidak tahu bahwa pria berjubah hitam itu telah datang ke depan. Mengapa mereka tidak mengambil tindakan pertama? Tetapi sekarang mereka merasakan penjara yang semakin menakutkan di sekitar mereka. Tetapi mereka sepenuhnya memahami bahwa tuan mereka itu harus memenjarakan Qin-Chen sepenuhnya. Di sini, dia tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri sekalipun. Sungguh konyol bahwa Qin-Chen ini berada dalam krisis tetapi masih tidak mengetahuinya. Lucu dan menyedihkan. Penatua Bulu Hitam dan beberapa orang lainnya mengangkat kepala mereka. Dan pada saat ini, di pedang karat misterius di tangan Qin-Chen, aura pedang yang besar muncul. Aura pedang ini mengandung kekuatan mengerikan yang membuat Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya merasa takjub. Bagaimanapun juga anak ini memang luar biasa kekuatannya, terutama dalam pencapaian pedangnya. Potong! Qin-Chen berteriak dengan pedang karat misterius di tangannya. Tiba-tiba energi pedang itu meledak ke langit, dan dia menebas langit dengan pedang tajam seperti menguji kekuatan penjara ini. Di sisinya, mata pria berjubah hitam itu berkedip, hanya menunggu tembakan Qin-Chen jatuh. Saat kekuatan lama habis dan kekuatan baru tidak lahir, dia akan menembak Qin-Chen. Tetapi pada saat ini,
Cahaya dingin meledak dari mata Qin-Chen dan pedang karat misterius yang menebas langit itu seketika berbalik dan tiba-tiba menuju ke arah pria berjubah hitam itu. Apa? Pada saat ini semua orang yang ada di sana pun merubah ekspresinya. Qin-Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Penatua bulu hitam dan yang lainnya langsung meraung kaget. Dan pria berjubah hitam itu juga nampak merubah ekspresinya dan liar dan buru-buru mundur. Pada saat yang sama dia akan meledak dengan napas yang mulia surgawi yang mengerikan padanya. Kemudian dia berteriak dan marah. Apa yang ingin kamu lakukan? Dalam sekejap semua orang pun bereaksi. Dan pria berjubah hitam itu di bawah serangan pedang karat misterius juga langsung bereaksi. Dan dalam sekejap kekuatan yang mulia surgawi padanya yang tak terhitung jumlahnya langsung berkumpul, membentuk pertahanan yang menakutkan melawan serangan Qin-Chen. Meskipun Qin-Chen tiba-tiba berubah pikiran, namun kecepatan mereka juga tidak lambat. Masing-masing dari mereka pun telah mengalami banyak pertempuran. Asal-usul waktu, melihat pertahanan pria berjubah hitam itu akan segera terbentuk pada saat kritis ini. Boom! Napas waktu meletus dari tubuh Qin-Chen dan aliran waktu antara langit dan bumi sepertinya terhenti. Penatua bulu hitam dan yang lainnya berkata dalam sekejap, sosok mereka membeku di kehampaan, seolah-olah mereka terdiam. Tetapi wajah pria berjubah hitam itu langsung berubah dengan liar, karena waktu Qin-Chen mendesak asal-usul waktu itu terlalu cepat. Pada saat pertahanannya terbentuk dan pada saat itu pedang karat misterius Qin-Chen telah memotong ke arahnya. Gemuruh, energi pedang yang menakutkan menembus langit, langsung merobek pertahanan pria berbaju hitam itu dan menembus dagingnya. Sementara pada saat ini pemenjaraan asal-usul waktu Qin-Chen juga telah lenyap seketika. Bunuh! Penatua bulu hitam dan yang lainnya langsung meraung dalam sekejap, membunuh ke arah Qin-Chen dengan panik. Penatua bulu hitam dan yang lainnya sangat marah. Mereka pun menembak dengan kuat satu persatu. Boom! Boom! Saya pun melihat serangkaian pita cahaya yang kuat berisi berbagai energi. Energi pedang, energi tinju, energi seperti meteor langit yang jatuh langsung membombardir ke arah Qin-Chen dengan kuat. Armor baju besi Haotian, kata Qin-Chen matanya dingin. Segera baju besi Haotian muncul di tubuhnya. Itu adalah armor ilahi. Armor ilahi yang sederhana dan gelap langsung menutupi tubuh Qin-Chen, langsung membuat Qin-Chen seperti dewa perang. Duar, serangan penatua bulu hitam dan yang lainnya langsung menimpa tubuh Qin-Chen dengan ganas. Masing-masing serangan itu sepertinya mampu menghancurkan langit dan meledakkan bintang-bintang. Namun ketika itu menimpa tubuh Qin-Chen itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Serangan-serangan ini tidak dapat menghancurkan pertahanan Qin-Chen sama sekali dan itu dimusnahkan. Apa? Penatua bulu hitam dan yang lainnya tampak sangat terkejut. Satu demi satu, tidak menyangka bahwa inilah hasilnya. Potong. Pada saat kritis, pria berjubah hitam akhirnya menahan serangan Qin-Chen. Dengan ledakan, sebilah cahaya meledak dari tubuhnya. Dari tubuhnya yang tertusuk oleh Qin-Chen, pedang itu terbang seketika. Pedang itu mengguncang serangan pedang tajam Qin-Chen. Pada saat yang sama, kekuatan pemenjaraan melanda seluruh dunia dan langsung mengguncang Qin-Chen dengan keras. Pria berjubah hitam itu dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk bernapas dan tiba-tiba menghentikannya. Di saat yang sama, cahaya pedang darinya naik, melintasi usia ratusan ribu makhluk abadi. Seperti dewa dan iblis kuno yang menembus langit langsung membombardir Qin-Chen. Mati. Pria berjubah hitam itu tampak menakutkan. Saat ini dia sangat marah, tidak peduli betapa bodohnya dia. Dia sudah mengerti pada saat ini bahwa penampilan Qin-Chen sebelumnya yang seperti orang idiot pada dasarnya sedang berbicara dengannya, tetapi itu bertindak padanya. Pihak lain telah dekat dengannya secara diam-diam, mencari kesempatan untuk menembak. Sia-sia dia menghina Qin-Chen yang bodoh pada awalnya, tetapi pada kenyataannya, yang bodoh itu adalah dirinya sendiri. Wakil pemimpin Tianjuo Master Qin, apa maksudmu? Kenapa kamu ingin membunuh wakil pemimpin ini? Anda dan saya sama-sama wakil pemimpin Tianjuo. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut dengan sanksi dari Shengung Tianjun? Atau apakah Anda memiliki tujuan lain? Tidak peduli apa, hari ini wakil pemimpin ini akan menjatuhkanmu terlebih dahulu dan menyerahkanmu kepada Shengung Tianjun, kata pria berjubah hitam itu. Pedang di tangannya seketika didesak. Pedang ini seperti kaisar yang naik tahta, tidak terkalahkan, panik, luas, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan pedang ini semuanya runtuh, bahkan dunia ini seakan berguncang. Pria berjubah hitam itu menebas dengan momentum yang mencengangkan. Di sisi berlawanan, Qin-Chen tidak menghindar, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya dan dia langsung menyambutnya. Boom! Pedang pertempuran meledak pada Qin-Chen dengan raungan yang menghancurkan langit.
dan aura pedang yang ganas terus meledak pada Qin Chen seperti lautan luas. Setiap jalur berisi kekuatan ledakan bintang yang mampu meledakkan dunia dan menghancurkan gunung juga sungai. Namun Qin Chen tidak bergerak sama sekali dengan cahaya hitam beredar dari tubuhnya. Itu adalah baju besi Haotian, mendesaknya dengan seluruh kekuatannya di bawah udara yang kacau. Setelah itu, Qin Chen tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Semua energi di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Senyum kejam muncul di wajahnya. Dia memotong dengan pedang, dan 6 cara seni pedang reinkarnasi muncul dari udara dan langsung memblokir serangan yang dilepaskan oleh pria berjubah hitam. Kamu, kekuatan macam apa ini? Pria berjubah hitam itu terkejut dan dia mundur beberapa langkah. Hahaha, apakah kamu masih ingin bersembunyi saat ini? Mata-mata iblis. Penyergapan di sini memang agak baru. Nah, saya juga menemukan harta karun tertentu untuk memblokir kekosongan. Sepertinya kamu sudah melakukan banyak persiapan. Tetapi sayangnya terlalu banyak orang yang ingin membunuh Ben Shao. Siapa kamu? Bukankah ras iblis tingkat tinggi yang memerintahkanmu harusnya menceritakan masa lalu bahwa Ben Shao tidak takut kepada ahli yang mulia surgawi? Ada juga beberapa dari kalian yang mengkhianati ras manusia dan berlindung pada ras iblis. Apakah kalian tidak tahu? Apakah kalian benar-benar mempercayainya? Hahaha. Pemuda ini hanya ingin mengikutimu untuk melihat siapa orang tingkat tinggi di belakangmu, kata Qin Chen. Energi pedang yang menakutkan mengembun padanya dan Qin Chen berdiri dengan bangga. Siapa mata-mata ras iblis? Qin Chen, aku pikir itu adalah kamu mata-mata ras iblis. Lebih baik kamu menyerah. Tidakkah kamu takut akan hukuman dari Tuan Sengong Tianjun jika kamu melakukan ini? Kata penatua bulu hitam dan yang lainnya. Mereka tampak marah. Hati mereka gemetar, dia berteriak dengan panik. Pria berjubah hitam nampak juga terkejut. Apa maksud orang ini? Apakah dia telah mengenali identitas mata-mata ras iblis mereka? Bagaimana? Apakah ini mungkin? Sebelumnya Qin Chen membuat gerakan tiba-tiba. Pria berjubah hitam itu hanya berpikir bahwa lawan telah menyadari penyergapan mereka. Jadi dia melakukan serangan terlebih dahulu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain dapat mengetahui identitasnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Tuan Sengong Tianjun telah mencurigai mereka? Pria berjubah hitam itu gemetar dan pikiran ngeri muncul di hatinya. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen, seorang pria yang baru saja tiba di dunia markas besar Tianjuo, akan mengetahui identitas mereka. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Sengong Tianjun telah mencurigai mereka. Dengan identitasnya, dia dengan sengaja mengizinkan Qin Chen ini memasuki dunia rahasia markas besar Tianjuo dan kemudian menarik mereka untuk mengambil tindakan. Jika hal ini terjadi, maka pada saat ini pria berjubah hitam itu sedikit ketakutan. Omong kosong. Sekarang saya curiga bahwa Anda adalah mata-mata ras iblis. Ambil untuk saya dan serahkan kepada Master Sengong Tianjun untuk diproses, kata pria berjubah hitam itu, dan kemudian boom, dia melangkah maju. Napas yang mulia surgawi yang menakutkan melonjak padanya. Tiba-tiba kekuatan penjara yang mengerikan langsung mengembun dengan gila-gilaan antara langit dan bumi. Itu seperti kaca langsung meremas ke arah Qin Chen dengan gila. Keras kepala. Coba saya lihat. Anda, wakil pemimpin Tianjuo yang mana? Kata Qin Chen. Dia melangkah keluar. Dia pun bertarung melawan pria berjubah hitam itu. Dengan keras, aura kekacauan di tubuh Qin Chen langsung menjadi sangat tinggi. Tubuhnya yang berdiri tegak seperti gunung suci di zaman kuno. Di atas pedang tajam, badai teratur yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan pedang ditebas dengan berani. Di kedalaman penjara yang tidak ada habisnya ini, itu menebas dengan cepat. Apalagi dengan dipenjaranya cermin langit terlarang. Dunia surga dan bumi ini telah sepenuhnya dipenjara, dan aturan ruang tidak dapat diubah. Cermin langit terlarang ini tidak lebih dari kubus rubik laut dalam yang merupakan harta karun yang tiada tara. Bahkan cermin langit terlarang itu meletus hingga ekstrim, dan bahkan kekuatan waktu pun tidak dapat membatasinya. Pria berjubah hitam itu telah memikat Qin Chen ke sini untuk mencegahnya untuk tidak bisa melarikan diri. Tetapi sekarang, tidak hanya Qin Chen yang dipenjara, tetapi semua orang yang hadir juga dipenjara. Pada saat ini, kekosongan di situ dibelah oleh Qin Chen dengan pedang, membuat suara retakan yang keras. Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa kekuatan pengekan yang menakutkan digunakan untuk terus menindasnya, dan kekuatan pedang karat misterius juga merupakan penindasan yang kuat. Tidak ada gunanya, nah, di domainku kamu akan mati.
Kata pria berjubah hitam itu, dia memiliki wajah yang mengerikan. Dia sudah merasakannya. Pertahanan Qin Chen ini sangat menakutkan. Itu merupakan baju besi yang sepertinya sangat kuat. Pertahanannya sangat luar biasa. Namun dalam hal basis kultivasi, lawan hanyalah ahli yang mulia bumi. Bagaimana dia bisa melawannya sebagai ahli yang mulia surgawi? Apakah menurutmu kamu bisa menang jika kamu melukaiku dengan serangan diam-diam? Konyol. Kamu kehilangan kekuatan asal waktu. Seranganmu tidak akan dapat menghancurkan pertahanan wakil ketua aula ini. Kata pria berjubah hitam itu seraya melangkah maju. Pedang di tangannya bersinar. Di dalam tubuhnya, kekuatan yang mulia surgawi terus bertahan dan langsung menyerbu ke arah Qin Chen. Potong. Cahaya pedang yang mengerikan terkompresi di ruang antar langit dan bumi, dan dunia luar tidak dapat menangkapnya sama sekali. Itu ditutupi oleh kekuatan cermin langit terlarang. Tetapi ternyata sangat kuat. Itu diberkati oleh kekuatan cermin langit terlarang, seolah-olah bisa memisahkan dunia. Dengan kasar menebas ke arah Qin Chen. Pria berjubah hitam itu tidak tahu apakah orang kuat seperti ahli yang mulia surgawi benar-benar bersembunyi di sini. Saat ini, dia hanya bisa mengambil Qin Chen terlebih dahulu untuk mendapatkan kesempatan tertentu. Bunuh. Tidak jauh dari sana, Penatua bulu hitam dan yang lainnya juga menyerang dengan gila-gilaan. Tuan muda ini tidak bisa menyakitimu, benarkah? Kata Qin Chen. Melihat cahaya pedang di bawah berkas cermin terlarang, itu seperti tusukan langit. Tetapi wajah Qin Chen menunjukkan sedikit ejekan. Kemudian, boom, di depan Qin Chen, pedang emas kecil muncul dalam sekejap. Pedang kecil emas ini pada awalnya sangat kecil, tetapi dalam sekejap itu meroket, itu jatuh, dan bayangan pedang emas memenuhi langit, dan dalam sekejap itu berubah menjadi sungai pedang emas. Segera 10 binatang yang menakutkan langsung muncul dari sungai emas itu, mengaum dan langsung menyapu. Ini adalah Wan Jianhe, harta surgawi tertinggi yang ditukarkan Qin Chen dari aula harta karun. Begitu Wan Jianhe ini muncul, itu segera menghancurkan kekuatan cermin langit terlarang, yang langsung melemahkan kekuatan pemenjaraan tubuh Qin Chen. Qin Chen berdiri dengan bangga di tengah sungai pedang yang luas. Sungai pedang itu berubah menjadi pedang yang menembus langit, menebas ke arah pria berjubah hitam. Apa ini? Wan Jianhe. Kamu menukar Wan Jianhe dari aula harta karun? Tidak mungkin. Meskipun Anda menukar Wan Jianhe, bagaimana mungkin Anda bisa mengendalikannya? Manusia berjubah hitam itu hampir mengeluarkan bola matanya. Dan dia benar-benar terkejut. Orang lain tidak mengetahui misteri harta surgawi ini, tetapi dia sebagai wakil pemimpin Tianjua, dia mengetahuinya dengan jelas. Wan Jianhe ini adalah harta surgawi tertinggi di aula harta karun. Meski harga penukarannya tidak mahal, namun itu sangat sulit untuk bisa diaktifkan. Itu telah berada di aula harta karun selama ratusan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, ada banyak master pedang di alam rahasia markas besar Tianjua yang ingin mendapatkannya dan membelinya. Namun semua orang tidak berani menukarnya karena ketidakmampuan mereka untuk mengaktifkan sungai Wan Jianhe ini. Namun Qin Chen, yang hanya seorang ahli yang mulia bumi, dapat mampu memacu Wan Jianhe, sehingga ini pun membuatnya kaget. Boom! Sungai emas yang besar langsung menyelimuti cahaya pedang yang telah dia potong, menghancurkannya dengan gila-gilaan, dan kekuatan mengerikan dari ranah yang mulia surgawi yang terkandung di dalam cahaya pedang itu terus melemah dan langsung hancur dengan keras. Pada saat yang sama, di sungai Wanjian, beberapa cahaya pedang menyala, menebas ke arah Penatua bulu hitam dan yang lainnya seperti kilat. Cahaya pedang ini, meskipun hanya anak sungai dari sungai Wanjian, namun itu menyapu ombaknya sekuat gunung dan energinya kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Penatua bulu hitam dan yang lainnya langsung dibom di bawah serangan ini dan mereka semuanya rusak. Itu Wan Jianhe. Tidak, anak ini sebenarnya menukar Wan Jianhe. Bagaimana itu mungkin? Tuanku, selamatkan aku. Penatua bulu hitam dan yang lainnya tidak dapat menahan tekanan dari Wan Jianhe. Wan Jianhe adalah harta karun legendaris di aula harta karun. Mereka secara alami telah mendengarnya. Mereka telah melihatnya, tetapi mereka tidak dapat menukarnya. Pada saat ini, boom, sungai pedang terus melonjak dan baju besi pertahanan para penatua seperti Penatua bulu hitam dan yang lainnya langsung hancur. Dan darah langsung menyembur keluar dari sudut mulut mereka. Tidak, kekuatan kegelapan. Boom! Pada saat kritis ini, Penatua bulu hitam dan yang lainnya tidak dapat lagi menahan diri. Menghadapi ancaman kematian, mereka secara langsung menunjukkan kekuatan kegelapan. Segera kekuatan kegelapan meningkat satu demi satu.
menyebabkan aura Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya tiba-tiba meningkat.